Kalian tahu nggak sih sebenarnya ada sekitar 40-50% pekerja kantoran yang melaporkan bahwa mereka itu pernah mengalami yang namanya MSDS atau gangguan otot dan rangka. Oke, hari ini kembali lagi ke saya Angelika Elsa dan kita akan membahas tentang ergonomi. Jadi ergonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu adalah ergon dan juga nomos, kerja dan hukum. Jadi ergonomi itu merupakan ilmu pengetahuan yang membahas secara keseluruhan manusia dengan pekerjaannya beserta dengan aturan-aturannya. Atau di sini bisa kita katakan bahwasanya ergonomi merupakan ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan komponen sistem lainnya untuk mendapatkan rancangan yang optimal terkait dengan human well-being dan kinerja sistem secara keseluruhan. Oke, apa sih sebenarnya tujuan dan manfaat dari ergonomi ini ketika kita menerapkannya dalam kerja kita sehari-hari gitu. Jadi yang pertama ini kita dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Seperti yang kita ketahui, yang namanya cedera, yang namanya penyakit itu kita tidak tahu kapan bisa berjumpa, kapan kita mengalaminya. Maka lebih baik kita melakukan pencegahan sebelum penanggulangan. Yang kedua itu adalah meningkatkan kenyamanan. Seperti yang kita ketahui, kalau semisal tempat kerja kita tidak rapi, tidak tertata, biasanya itu kita cenderung untuk kurang nyaman untuk bekerja. Selanjutnya itu adalah dapat meningkatkan produktivitas. Jadi dikatakan di sini tempat kerja yang ergonomis akan membuat pekerja nyaman, tidak cepat lelah dan usaha fisik yang lebih efisien. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Untuk yang keempat ini ada menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis dan antropologis dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kuantitas hidup yang tinggi. Jadi di sini penerapan ergonomi itu nggak cuma melulu antara manusia dan kesehatan, tapi ada hubungannya juga dengan faktor-faktor ekonomis. Selanjutnya itu kita dapat terhindar dari stres dan beban kognitif yang tinggi. Jadi dengan penerapan ergonomis ini kita bisa memacu supaya bagaimana perasaan kita itu bisa tetap nyaman, bisa tetap bersemangat dalam bekerja. Jadi perusahaan pun bisa mendapatkan hasil yang sangat optimal dari kita sebagai pekerjanya. Jadi di sini kita bisa memberikan rekomendasi terkait waktu istirahat. Jadi nggak kebanyakan istirahatnya, nggak kebanyakan juga kerjanya. Siapa atau mungkin di antara teman-teman semua ada yang merasa kebanyakan bekerja, tapi istirahatnya jadinya nggak ada. Jadi mungkin ergonomi ini bisa kalian terapkan juga teman-teman supaya teman-teman juga bisa bekerja lebih baik lagi nantinya. Oke. Selanjutnya itu ini ada beberapa jenis penyakit ergonomi. Ada yang pertama itu CTD, Cumulative Trauma Disorder, Repetitive Stress Injuries, Repetitive Motion Injuries, dan semua penyakit ini ditandai dengan adanya MSDS atau Musculoskeletal Disorder. Dan biasanya MSDS ini menyerang otot rangka kita atau sendi-sendi kita. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi di awal, menurut PEI dikatakan bahwa sebesar 40-50 pekerja kantoran itu melaporkan bahwa mereka mengalami MSDS. Dan di sini itu diprediksi akan semakin lebih tinggi lagi ketika kita melakukan pekerjaan working from home atau WFH. Nah, kalau teman-teman ingat, ada yang tahu nggak ini itu peta apa? Jadi peta ini merupakan peta persebaran COVID-19 tahun 2020 kemarin teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat, semenjak adanya COVID-19, semua regulasi bekerja, belajar juga berubah ya teman-teman. Yang awalnya offline jadi online, yang awalnya kita harus ketemu secara langsung tapi tiba-tiba kita dipaksa untuk bisa bekerja secara virtual gitu. Jadi sistem WFH ini merupakan fenomena baru yang ada ketika yang disebabkan oleh keadaan munculnya virus corona COVID-19 yang kemarin. Jadi setelah dilakukan peneliti, ternyata ada beberapa situasi dan beberapa permasalahan yang dapat terjadi yang mengakibatkan efektivitas, produktivitas, keamanan, kenyamanan, dan dampak psikologis dari pekerja itu semakin menurun. Oke, apa sih tanda-tandanya? Tanda-tandanya itu yang pertama ada
Risk factor yang pertama itu adalah awkward posture. Di sini mungkin teman-teman bisa ngelihat ya, kita secara nggak sadar kalau misalkan ketika kita melakukan pekerjaan itu postur kita itu terlalu membungkuk teman-teman. Dan selain membungkuk itu, kita juga melakukan kegiatan yang statis. Statis itu maksudnya adalah pekerjaan yang diam gitu teman-teman. Jadi ini menurut saya pribadi ini terjadi ketika kita merasa pekerjaan yang kita lakukan atau postur yang kita lakukan itu sudah nyaman, atau kita merasa itu menjadi suatu habit atau kebiasaan. Saya udah biasa kok selama ini, kurang lebih 1 tahun ini, ketika zaman-zaman COVID kemarin saya posturnya seperti ini, nggak terjadi apa-apa kok, nggak merasa sakit apa-apa gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa yang namanya cedera itu bisa tergolong menjadi 2. Ada yang pertama itu cedera secara langsung, yang langsung terjadi saat itu juga, maupun yang tidak langsung. Maksudnya itu adalah yang kemungkinan bakalan terjadi atau dirasakan dampaknya oleh manusia setelah beberapa tahun atau beberapa hari setelah, bahkan atau sampai setelah mereka sudah selesai bekerja atau sudah pensiun. Selanjutnya itu adalah risk factor temperatur ekstrim. Jadi untuk masalah suhu juga menjadi salah satu faktor mengapa seseorang itu bisa mengalami penurunan produktivitas. Jadi mungkin orang-orang Semarang seperti saya sekarang ini merasakan suhu Semarang itu sangat panas ya. Kalau misalkan tidak ada AC, rasanya itu seperti aduh ini kapan sih selesai, saya pengen cari kipas gitu. Nah selanjutnya itu ada faktor psychosocial issues. Nah, udah tadi panas, mungkin tadi ada tuntutan dari bos untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu singkat. Nah, itu udah kumpul semua itu kan, stresnya makin stres, nggak tahu mau diluangin kemana. Alhasil ya sudah, jadinya kita jadi jatuh sakit gitu. Nggak ada yang mau jatuh sakit kan ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa isu-isu ergonomi yang juga dapat terjadi ketika kita tidak menerapkan ergonomi. Yang pertama itu adalah keluhan di bagian bahu. Mungkin seperti akibat yang awal tadi, karena postur kita yang terlalu bungkuk atau postur kita yang kurang ergonomis. Selanjutnya adalah low back pain, keluhan leher, lalu ada keluhan mata, karena kita juga udah terlalu sering untuk menatap layar, bukan hanya di laptop tapi di HP juga. Selanjutnya itu ada carpal tunnel syndrome, atau itu karena akibat kita terlalu banyak mengetik tanpa ada peregangan sedikit pun, jadi mungkin tangan itu merasa kebas gitu ya. Selanjutnya itu adalah fatigue dan juga stres. Oke. Nah, bagaimana sih cara untuk ini ada beberapa contoh posisi kerja yang salah juga ya teman-teman. Contohnya itu yang pertama, untuk ketika kita bekerja dengan laptop, ini kan udah pakai meja nih, udah bener nih teman-teman, tapi posisi kerjanya itu laptopnya itu di atas meja, posisi tubuh itu membungkuk ke bawah dengan punggung tidak tersangga, atau sandarannya ini nggak dipakai teman-teman. Jadi dia tuh ya udah jadi tegap aja gitu. Kadang-kadang kan punggung juga bisa capek kan ya. Istirahatkan untuk sender ke belakang kursi itu nggak apa-apa. Oke, selanjutnya itu adalah bekerja di sofa dengan posisi pergelangan tangan menekuk atau leher yang menekuk. Nih contohnya seperti ini. Ini pasti Gen Z ada banyak banget yang mengalami seperti ini, apalagi yang kaum mager ya, yang suka nonton lah atau suka ngerjain laporan sambil tiduran. Nah, itu benar-benar tidak bagus untuk kesehatan kita, karena dari segi leher, segi punggung, dan juga tangan itu tidak ada yang nyaman. Mungkin kalian merasa terbiasa dengan itu, tapi sebenarnya itu salah teman-teman. Dan how to improve that, bagaimana untuk prevent, bagaimana untuk mencegah kecelakaan atau masalah-masalah disorder tadi. Yang pertama itu hindari bekerja sambil duduk di atas kasur atau sofa dalam jangka yang panjang. Selanjutnya itu gunakan posisi tubuh yang netral, relax, dan pertahankan siku dalam posisi 90 derajat. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi posisinya tuh jangan terlalu bungkuk, jangan terlalu ke belakang, normal saja, 90 derajat. Selanjutnya itu posisikan laptop Anda sehingga bagian atas layar sejajar dengan ketinggian mata. Mungkin sebelah sini ya teman-teman. Kalau misalkan saya bekerja seperti ini, berarti laptop saya sekitar segini. Nah, selanjutnya itu adalah jika ada meja, tempatkan laptop di atas meja dan posisikan pergelangan tangan lurus saat mengetik. Lalu jika tidak ada meja, tempatkan laptop di pangkuan dengan pergelangan tangan harus tetap lurus saat mengetik. Jadi jangan terlalu fleksi.
karena kalau terlalu fleksi ini itu yang menyebabkan kebas tangan tadi. Selanjutnya itu adalah membuat jarak mata dengan monitor itu sekitar 50-70 cm. Jangan terlalu dekat, teman-teman. Oke, selanjutnya itu adalah bisa teman-teman lakukan pergangan tangan otot di sela-sela bekerja. Ini ada beberapa gerakan-gerakan yang mungkin teman-teman bisa lakukan, seperti back extension, neck forward, neck left right, elbow pull over. Jadi kayak semacam peragangan atau pemanasan untuk leher kita supaya tidak terjadi kebas atau nyeri otot yang keberpanjangan. Selanjutnya itu adalah kenyamanan lingkungan selama WFH. Jadi di sini ada beberapa faktor, ada suhu, ada kondisi kelembapan, bagaimana panas itu disalurkan dan bagaimana angin itu bisa datang, sirkulasi udara lah seperti itu ya. Jadi untuk menambah tingkat kenyamanan untuk seorang bekerja di WFH itu ada dua faktor, ada faktor lingkungan dan juga faktor personal. Untuk faktor lingkungan itu sendiri ada udara, kelembapan udara, aliran udara dan temperatur radiasi. Sedangkan dari faktor personal itu ada pakaian dan juga aktivitas. Nah, berikut merupakan tips mengatur lingkungan termal supaya bisa nyaman buat kita sebagai pekerja yang sering melakukan WFH ataupun work from cafe or from anywhere lah. Yang pertama itu membuat suhu lingkungan itu berkisar 22-25 derajat Celcius dengan mempertahankan kelembapan udara setidaknya diturunkan dengan mengatur AC atau bisa menggunakan kipas angin ya teman-teman. Lalu untuk gunakan pakaian yang tidak terlalu tebal dan menyerap keringat agar dapat memudahkan pertukaran panas dari tubuh ke lingkungan. Tapi kalau semisal teman-teman bekerja di lingkungan yang panas, it's okay untuk menggunakan baju penghangat. Selanjutnya itu workout di sela-sela aktivitas dan hindari paparan langsung terkena sinar matahari. Next, itu untuk mengatur pencahayaan di rumah teman-teman. Untuk pencahayaan di rumah itu gunakan cari lokasi pencahayaan yang baik gitu untuk mendapatkan cahaya yang bagus. Misalkan kalau pagi-pagi mungkin teman-teman bisa dekat jendela yang cahaya mataharinya itu langsung terkena ke kita gitu. Tapi jangan terlalu panas juga ya teman-teman. Atau nanti kalau misalkan udah panas, udah malam, teman-teman bisa menggunakan bantuan lampu belajar. Next itu sinar matahari untuk sumber pencahayaan alami seperti yang sudah saya katakan tadi. Lalu lampu meja yang adjustable. Jadi bisa diatur sesuai dengan pandangan kita. Jadi nggak kita paksa, jangan sampai lampu kita itu berada di belakang kita, malah bukan menerangi pekerjaan atau tempat bekerja kita, malah menerangi badan kita sendiri. Next itu adalah lampu dengan adjustable color temperature. Jadi ada warna-warna terkhusus yang dapat membantu kita dalam bekerja. Contohnya kalau warm light itu bisa membantu orang untuk tenang dan bersiap untuk tidur, tapi kalau cool white itu biasanya untuk membuat kita semakin produktif, teman-teman. Nah, untuk mengatasi keluhan mata saat bekerja dengan monitor ada 2 tips teman-teman. Yang pertama itu berinteraksi dengan layar monitor, komputer, dan yang lainnya itu dalam durasi yang jangan terlalu lama teman-teman. Karena kalau misalkan lama itu menyebabkan gangguan nyeri pada mata. Terus yang selanjutnya itu gunakan tips aturan 20-20-20 atau artinya itu istirahat 20 detik, lalu bekerja selama 20 menit, lalu lihatlah objek yang ada di sekitar Anda dalam jarak 20 feet gitu. Jadi kalau bisa tips dari saya teman-teman, buat sesuatu yang warna hijau-hijau atau tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita supaya makin segar gitu mata-matanya. Oke, ini ada beberapa tips untuk mengatur kebisingan rumah. Silent, gunakan karpet supaya tidak terlalu untuk meredam suara, headphone dan earphone. Safety first, think safe, work safe, be safe. Thank you buat hari ini. Terima kasih semuanya and bye-bye.